Halo semua, kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari drama Korea yang berjudul The Golden Spawn, di mana cerita yang dibawakan sangatlah unik. Bercerita tentang seorang pria yang sangat miskin, namun memiliki kesempatan untuk menjadi kaya dengan sangat cepat. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan hiruk-pikuk kehidupan warga negeri gingseng Korea yang kehidupannya hampir mirip dengan negeri kita tercinta. Sebab kehidupan di sana tak jauh berbeda, yaitu walaupun pemerintah selalu berjanji akan mengatasi kehidupan jomblang antara si kaya dan si miskin, tetapi tetap saja semua itu hanya menjadi wacana saja. Cerita akan berfokus kepada seorang pria bernama Lee Song Chon. Ini dia rarainya, yang sekilas mirip sekali dengan Aing. Dia adalah seorang siswa dari sekolah elit, yang mana di sekolah ini kebanyakan dihuni oleh siswa dari golongan kaya. Akan tetapi tak seberuntung temannya yang lain, Lee Song Chon sendiri adalah anak dari keluarga miskin. Sebab ayahnya hanya seorang pengangguran yang menghabiskan hari-harinya menjadi seorang kreator webtoon yang tak populer dan tak berpenghasilan. Sedangkan sang bunda bekerja serabutan dan penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lee Song Chon juga mempunyai seorang kakak perempuan yang bekerja di salon. Di sekolah ini sendiri hampir semua siswa adalah anak orang kaya. Bahkan ada satu anak yang bisa dibilang si kaya dari yang paling kaya bernama Hwang Taeyong. Ini orangnya. Dia adalah anak dari presiden grup Dosin. Lee Song Chon sendiri bisa masuk ke sekolah elit ini karena tingkat akademisnya yang sangat tinggi atau bisa dibilang sangat cerdas. Lee Song Chon sendiri di usianya yang masih remaja tak malu dan gengsian untuk membantu keuangan keluarganya dengan cara banyak sekali melakukan pekerjaan paruh waktu. Dari mulai menjadi kasir tor serba, mengantarkan makanan, dan lain-lain. 이렇게 늦으면 어떡해요? 배고파 죽겠네. 죄송합니다. 길이 좀... Hingga saat ia bekerja di Toserba, datanglah sahabatnya bernama Jin Sok yang langsung memamerkan sepatu baru miliknya. Usut punya usut, ternyata sepatu itu adalah sepatu yang selama ini mereka inginkan. Namun karena mereka anak dari keluarga miskin, sepatu itu hanya menjadi angan-angan saja. Lee Sung Chon yang melihat Jin Sok memakai sepatu itu cukup senang. Namun ternyata hal itu adalah sebuah perpisahan dari Jin Sok. Karena sesudah dia pulang dari tempat Lee Sung Chon bekerja, Jin Suyok memutuskan untuk bunuh diri beserta keluarganya karena mereka sudah tak kuat untuk membayar hutang kepada rentenir. Ditambah lagi isu penggusuran rumah yang akan dilakukan oleh grup Dosin. Lee Sung Chon yang mendengar kabar itu sangat terpukul karena Jin Suyok adalah sahabat sejatinya di kala mereka menjadi bulian di sekolah. Yang lebih memprihatinkan lagi, ketika acara pemakaman keluarga Jin Suyok diadakan, kegaduhan terjadi. Sebab seorang rentenir yang tak terima keluarga Jin Suyok meninggal sebelum mereka membayar hutang-hutangnya. Anjir, menis segitunya. Dan karena hal itu membuat Lee Sung Yeon semakin termotivasi untuk menjadi orang kaya agar keluarganya tak mengalami hal seperti itu. Sesudah itu diperlihatkan gerombolan anak pembuli yang diketuai oleh Park Jang-gun yang malah tak berempati sama sekali kepada nasib Jin Suyok. Dan dia berkata kalau apa yang dilakukan oleh Jin Suyok malah memperlakukan sekolah mereka. Tentu saja mendengar hal itu Lee Sung Chon ingin meninju muka dari si Park Jang-gun. Akan tetapi karena perbedaan kasta yang sangat jauh, membuat Lee Sung Jong malah mendapat bulian serta hinaan dari Park Jang-gun. Untung saja Taeyong si anak paling kaya datang. Dan terlihat bahwa Park Jang-gun CS sangat takut dengan Taeyong yang memiliki kekayaan lebih dari mereka. Bisa kita lihat bahwa status sosial di sini sangatlah berpengaruh. Saat Lee Sung Chong kembali bekerja di Toserba atau minimarket, di sana sudah ada seorang perempuan cantik. Dia ternyata adalah karyawan baru bernama Juhe. Juhe sangat kesemsem atau terpukau melihat Lee Sung Chong yang begitu terampil mengerjakan semua pekerjaannya di usia yang sama dengannya. Sesudah itu kita diperlihatkan keluarga Sung Jong yang didatangi oleh beberapa orang rentenir untuk menagih tunggakan rumahnya. Dengan sedikit kepintarannya, Sung Jong beralasan bahwa orang yang bertanggung jawab membayar adalah ayahnya. Sedangkan ayahnya sekarang tidak ada di sana, padahal ayahnya sendiri sedang bersembunyi. Walaupun dengan banyaknya masalah yang ada, keluarga Sung Jong sangatlah romantis karena orang tuanya sangat menyayangi Sung Jong. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kehidupan Hwang Taeyong si anak paling kaya. Walaupun dengan semua kemewahan serta fasilitas yang dia punya, tapi tampak Taeyong yang selalu tertekan karena ayahnya sangat protektif dalam semua hal agar Taeyong layak meneruskan grup Dosin di masa depan. Membuat Taeyong mudah panik dan depresi. 널 증명할 기회가 주어질 때 잘하는 게 좋을 거야. 아버지,
물론 하지만 책임은 져야 한다는 거. 내 말 명심해. Singkat cerita, pagi pun datang. Suyong yang sedang berjalan tidak sengaja bertemu dengan seorang nenek-nenek pedagang barang antik di pinggir jalan. Suyong sedikit tertarik dengan sebuah sendok emas. Dan si nenek pun berkata kalau sendok itu akan mengabulkan keinginan Suyong, yaitu menjadi anak orang kaya. Dengan syarat Sungchon harus makan di tempat orang kaya yang seumuran dengannya sebanyak 3 kali. Benar itu, awalnya Sungchon tak percaya dengan perkataan si nenek pedagang itu. Terlebih lagi harga sendok emas itu adalah 30.000 won. Namun pada akhirnya Sungchon tetap membeli sendok emas itu. Dan kesempatan untuk mencoba kebenaran sendok emas itu pun muncul ketika Sungchon berkunjung ke rumah Taeyong karena dipanggil oleh Park Jang-gun untuk memberikan tugas yang telah selesai ia kerjakan. Akan tetapi ternyata hal itu tidak berdampak apa-apa dan ia pun merasa kalau keinginannya telah merubahnya menjadi orang bodoh karena percaya dengan hal demikian. Saat pulang, Sungchon merasakan sesuatu yang aneh di rumahnya. Dia pun melihat surat yang berisi permintaan maaf dari ibunya. Dan saat melihat keadaan sekitar, Sungchon langsung syok karena semua anggota keluarganya telah mati bunuh diri. Akan tetapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Namun karena mimpi itu membuat Sungchon mempertanyakan kembali tentang kebenaran dari sendok emas itu. Sebab menurut Sungchon hanya sendok emas itu satu-satunya cara agar dirinya beserta keluarganya bisa lepas dari jurang kemiskinan dengan cepat. Supaya mimpi buruk yang dialaminya tadi malam tak menjadi kenyataan. Sungchon mulai mencari informasi tentang grup Dosin supaya dirinya bisa dekat dengan Taeyong dan bisa kembali makan di rumah mewahnya untuk memenuhi syarat dari sendok emas, yaitu makan 3 kali di rumah orang kaya. Dan Sungchon baru 1 kali melakukannya. Hingga kesempatan kembali muncul ketika Taeyong yang sedang kebingungan mengerjakan soal yang diberikan ayahnya tentang cara investasi di perusahaannya. Dengan kemampuannya, Sungchon kemudian mencoba membantu Taeyong hingga membuat mereka menjadi dekat. Dan karena selalu membantu mengerjakan tugas dari ayahnya, Taeyong pun selalu memberikan imbalan dengan mentransferkan uang kepada Sungchon. Hingga pada suatu waktu, Taeyong datang ke tempatnya bekerja dan memberikan sejumlah uang cash kepada Sungchon. Dan Taeyong berkata bahwa Sungchon adalah teman sejatinya. Akan tetapi pasti ada orang sirik karena kedekatan Taeyong dan Sungchon. Teman Taeyong yang bernama Oh Hyojin memperingatkan Taeyong bahwa orang miskin seperti Sungchon nantinya akan lupa diri. Namun Taeyong berkata bahwa Sungchon tahu batasannya. Dan Oh Hyojin juga memberitahukan bahwa teman masa kecilnya atau tunangan dari Taeyong telah kembali dari Amerika. Namun Taeyong terlihat tak peduli dengan apa yang Hyojin katakan. Tak berselang lama, pengumuman hasil ujian kelas pun diumumkan. Semua siswa terlihat berantusias melihat hasil ujian mereka. Dan Sungchon masuk 30 besar dalam ujian kali ini. Membuat Pak Jang-gun kesal karena dirinya yang tak masuk 30 besar. Sedangkan Sungchon, si anak miskin, bisa masuk ke dalam 30 besar di sekolahnya. Membuatnya marah dan tanpa ujuk-ujuk langsung menghajar Sungchon di tempat sepi. Sungchon yang hanya bisa pasrah kemudian melihat sendok emas miliknya yang terjatuh. Kemudian ia membulatkan tekadnya untuk segera menyelesaikan syarat, yaitu makan 3 kali di rumah Taeyong, si anak orang kaya. Dia kemudian pergi ke rumah Taeyong pada malam hari dengan beralasan bahwa dia sudah menyelesaikan laporan aset yang disuruh oleh Taeyong. Dan tak lupa Sungchon pun meminta makan di rumahnya. Taeyong dan ibu tirinya sedikit merasa aneh dengan sifat Sungchon karena membawa sendok sendiri. Dan saat Sungchon akan melahap makanan yang ada di rumah Taeyong, tiba-tiba ayah Taeyong datang. Dan seketika Taeyong langsung ketakutan karena ayahnya pernah berkata bahwa teman itu tak berguna dan hanya akan membuang-buang waktu saja. Taeyong dengan cepat membawa Sungchon keluar dan menyuruh Sungchon untuk segera pulang. Akan tetapi sebelum pulang, Sungchon kembali dan memakan makanan yang sedang dibereskan oleh para pelayan. Walaupun hal itu dilihat langsung oleh ayah dan ibu tiri Taeyong, namun Sungchon cuek dan tetap melahap semua makanannya. Sesudah itu kita diperlihatkan bagaimana pandangan keluarga Taeyong kepada orang miskin seperti Sungchon. Terlihat dengan gayanya, mereka sangat benci atau bahkan alergi kepada hal yang berbau kemiskinan. 예! 이거 가져가야지. 다시는 이런 거 갖고 오지 않았으면 좋겠다. 우리 집은 처음 온 건가? 아니요, 2번째예요.
Ayahnya Taeyong menyadari bahwa laporan yang selama ini diberikan Taeyong kepadanya yang menjadi lebih baik ternyata selalu dikerjakan oleh Sungchon, membuat ayahnya menjadi murka kepada Taeyong karena ketidakbecusan anaknya. Dan ayahnya mulai berencana menjauhkan Taeyong dan Sungchon dengan cara apapun. 잘못을 했으면 벌을 받아야 할 텐데 미국으로 다시 보내줄까? 네가 해결해, 이승천. Saat di sekolah, kelas Sungchon kedatangan murid baru yaitu anak dari direktur TV yang tidak lain adalah Juhe, teman sepekerjaan Sungchon di Toserba. Akan tetapi Sungchon ternyata memiliki masalah karena ia beserta orang tuanya dipanggil pihak sekolah atas tuduhan pemerasan kepada Taeyong dengan barang bukti struk transfer. Sungchon tentu saja tak mengakui tindakan itu karena Taeyong sendirilah yang memberinya uang karena membantunya. Tapi kali ini Taeyong malah bersikap menjengkelkan dengan berkata bahwa Sungchon telah memerasnya dan akan membunuhnya kalau dia tidak memberikan Sungchon uang. Atas tindakan itu pihak sekolah tanpa ada investigasi apa-apa untuk melihat siapa yang salah dan benar langsung berencana mengeluarkan Sungchon. Tapi ayah Sungchon lalu bersujud memohon agar anaknya diberi kesempatan dan tidak dikeluarkan dari sekolah. Sesudah itu saat di pinggir sungai Han dan saat cuaca sedang hujan, Sungchon kemudian meratapi nasibnya yang selalu diinjak oleh orang kaya. Namun tak lama datanglah Taeyong ke sana. Terlihat Taeyong yang ketakutan karena telah berbicara omong kosong dan membuat Sungchon terancam dikeluarkan dari sekolah. Hingga mereka pun berdebat. Dan tanpa sengaja, Taeyong mendorong Sungchon hingga membuatnya hampir terjatuh ke sungai Han. Taeyong pun berusaha menolong Sungchon, namun pada akhirnya Sungchon terjatuh. Sungchon kali ini sudah pasrah dan akan menyusul temannya Jinsok. Tapi tiba-tiba sendok emas bercahaya membuat Sungchon membulatkan tekadnya untuk tetap hidup dan menggapai impiannya menjadi orang kaya. Sementara itu Taeyong berusaha menghubungi polisi dan mencari keberadaan Sungchon. Dengan ajaib, Sungchon bisa selamat dan secepatnya pergi ke rumah Taeyong. Dia kemudian bertemu dengan ayahnya Taeyong lalu berkata bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk memberinya makan karena dia sangat kelaparan. Merasa iba atau mungkin karunya, ayahnya Taeyong kemudian mengizinkan Sungchon untuk dadaran di rumahnya. Sambil dilihat oleh ayah si Taeyong yang sangat pikasieun, dengan lahapnya Sungchon memakan semua hidangan yang disuguhkan. Dia kemudian mencoba apakah benar sendok emas ini bekerja dengan berkata kepada ayah Taeyong dengan sebutan ayah. Akan tetapi hal itu malah membuat ayah Taeyong marah. Dengan perasaan kecewa, Sungchon kemudian membawa sendok emas miliknya lalu pergi dari rumah Taeyong. Tapi keajaiban kemudian terjadi tatkala Juhe yang datang ke sana lalu menampar pipi Sungchon dan berkata bahwa Taeyong telah memitnah Sungchon, yang menandakan bahwa sendok ajaibnya bekerja. Namun tak lama dari itu datanglah pihak kepolisian yang ingin bertemu dengan Taeyong karena Sungchon yang tiba-tiba menghilang di dekat sungai Han. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Sungchon ada di sana dan orang yang hilang tidak lain adalah Taeyong yang kini telah bertukar tempat dengan Sungchon. Saat di kantor polisi dengan cepat, Sungchon yang sekarang jadi Taeyong bisa keluar dengan sangat mudah. Walaupun bukti menunjukkan tindakan fatal dari Taeyong. Ibu Sungchon yang kebetulan berada di sana pun tak mengenali anaknya dan menganggap bahwa itu adalah Taeyong. Dia kemudian menanyakan kondisi anaknya yang terakhir kali terlihat bersama Taeyong. Sungchon sendiri tak bisa menjawab apapun, sebab dia juga masih bingung dengan situasinya. Saat berada di luar, dia mencoba menghubungi ponsel Taeyong. Akan tetapi ponsel itu dijawab oleh seseorang misterius. Dan tak lama, keberadaan Taeyong pun ditemukan. Dia berada di sebuah rumah sakit. Dengan cepat, ibu dan keluarganya datang ke sana. Taeyong tak memiliki kesadaran seperti Sungchon setelah bertukar tempat. Di sisi lain, Sungchon mencoba memastikan keberadaan Taeyong. Dan terlihatlah bahwa kini posisinya sudah diambil oleh Taeyong. Sedangkan dirinya menggantikan posisi Taeyong menjadi anak orang kaya impiannya. Tapi walaupun begitu, Sungchon masih memikirkan kondisi keluarganya walaupun kini dia hidup di dunia yang sangat berbeda. Di sisi lain, orang tua Taeyong mencoba menyelidiki siapa orang yang telah melaporkan kejadian itu kepada polisi. Sebab dia meyakini orang itu kenal dengan Taeyong dan juga Sungchon. Sebab dia bisa mengenali di tempat yang gelap. Kehidupan mewah yang selama ini Sungchon idamkan akhirnya menjadi kenyataan. Dia kini hidup di rumah mewah milik Taeyong. Pada awalnya dia sangat kesusahan beradaptasi dengan kehidupan barunya.
Untuk itu, dia menyuruh asisten pribadi Taeyong untuk membawakan semua informasi pekerja dan yang lainnya yang berhubungan dengan Taeyong. Sungchon kemudian menyadari bahwa kesempatannya untuk bertukar kembali dengan kehidupan awalnya ada 3 kesempatan, yaitu 1 bulan setelah dirinya melakukan pertukaran, 1 tahun setelah pertukaran, dan yang terakhir 10 tahun setelah pertukaran. Kini Sungchon mulai menikmati rasanya menjadi anak orang kaya. Dari mulai pakaian mewah, serta pergi ke sekolah menggunakan mobil mewah, dan semua murid di sekolahnya pun kini memandangnya sebagai anak orang paling kaya. Tak seperti dulu yang dianggap kuman dan hanya mengganggu pemandangan. Namun karena belum terbiasa menjadi Taeyong, Sungchon malah duduk di bangkunya yang dulu. Dan hal itu membuat para siswa kebingungan dengan tingkah Taeyong dan Sungchon yang baru. Akan tetapi dengan dirinya yang sekarang, dengan cepat dia menghentikan tindakan Park Jang-gun yang selalu membuli teman-temannya yang dianggap cupu yang tak bisa dia lakukan dulu. Setelah itu tiba-tiba Juhe datang menghampirinya yang berkata kalau tindakannya memfitnah Sungchon adalah tindakan pengecut, membuat Sungchon sedikit salting. Sebab ternyata masih ada orang yang memperdulikannya walaupun kehidupannya menyedihkan. Sementara itu di sisi lain, Taeyong yang masih belum bisa masuk sekolah tiba-tiba terkejut karena ingatan masa lalunya yang tidak sepenuhnya hilang saat dulu dalam keadaan apapun. Dirinya harus pergi ke sekolah walaupun keadaannya sedang sakit. Sebab kalau itu tidak dilakukan maka ayahnya yang dulu akan murka. Tetapi di kehidupannya yang sekarang setelah bertukar tempat dengan Sungchon, perlakuan intimidasi dari kolot kepada anak tak lagi diterimanya. Dia malah mendapatkan kasih sayang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya saat menjadi Taeyong si anak kaya raya. Sungchon sendiri kini mulai menikmati kehidupannya sebagai anak orang kaya dengan berbelanja pakaian mahal. Dan dia pun mencoba membeli beberapa pakaian untuk diberikan kepada keluarganya yang dahulu. Setelah itu, dia lalu mencoba mengobrol dengan ayahnya Taeyong yang terlihat sangat keras. Yang langsung menanyakan kenapa Taeyong yang sekarang menghamburkan uangnya tak seperti dahulu. Namun dengan cepat, Sungchon beralasan bahwa dirinya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Kemudian tak lama, datanglah ayahnya Juhe beserta Juhe sendiri. Dan Sungchon pun menyadari ternyata Juhe dan Taeyong sudah bertunangan. Namun Juhe langsung berkata bahwa dirinya ingin membatalkan pertunangan di antara mereka. Sebab pertunangan mereka dibuat semata-mata demi untuk melancarkan kerjasama perusahaan. Saat kembali bekerja di Toserba, Juhe kemudian dihampiri oleh Sungchon atau Taeyong. Mereka kemudian melihat seorang pelanggan yang mabuk lalu muntah di sana. Akan tetapi Taeyong yang sekarang langsung membantu Juhe membersihkannya. Membuat Juhe sedikit bingung dengan sikap Taeyong. Karena Taeyong yang dikenalnya tak mungkin mau atau bisa membersihkan lantai kotor. Saat pulang, Juhe menanyakan tindakan yang dilakukan Sungchon saat membersihkan lantai dari muntahan orang mabuk. Karena dia begitu telaten. Dan hal seperti itu bisa dilakukan oleh orang yang setidaknya pernah bekerja di Toserba sebelumnya. Hingga adegan membagongkan pun terjadi ketika Juhe yang tiba-tiba terjatuh. Namun berhasil dipeluk oleh Sungchon yang membuat Juhe salting dibuatnya. Saat berada di rumah, Sungchon mulai merasakan kerinduan kepada ibunya dan keluarganya. Hingga pada keesokan harinya, ibunya kemudian menghampirinya dan memberikan kembali semua barang yang telah ia berikan tadi. Dan ibunya berpesan untuk tak lagi mengganggu anaknya. Perasaan Sungchon kini mulai bercampur aduk. Sebab dengannya yang menjadi orang kaya tak bisa menjamin kehidupan keluarganya yang bisa menjadi bahagia. Terlebih lagi perhatian ibunya yang rela melakukan apapun demi anaknya membuat Sungchon mulai gelisah. Saat di dalam kelas, akhirnya Taeyong sudah mulai masuk kelas kembali. Yang langsung menegur Sungchon agar tak lagi mengirimkan hadiah-hadiah karena itu sangat mengganggu keluarganya. Juhe yang mengetahui Sungchon yang dikenalnya sudah masuk lagi ke sekolah terlihat sangat bahagia. Dia kemudian menanyakan kondisi Taeyong atau Sungchon kalau terjadi apa-apa padanya. Namun tak berlangsung lama, Park Jang-gun datang dan mengajaknya ke rumahnya. Saat di rumah Park Jang-gun, Taeyong yang memiliki rasa atau ingatan masa lalunya malah tak takut sedikit pun dengan Park Jang-gun CS. Dia malah mencoba mengintimidasi Park Jang-gun CS. Akan tetapi Park Jang-gun yang sudah sangat kesal melihat tingkah Taeyong yang berlaga, padahal dirinya adalah kacung baginya, langsung menghajar Taeyong hingga tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Sungchon kemudian mendapatkan kabar bahwa Taeyong telah dibawa ke rumahnya Park Jang-gun. Kemudian mengingat masa lalu saat dirinya selalu disiksa dan dibully oleh Park Jang-gun CS, dengan cepat dia pun menyusul ke rumah Park Jang-gun. Dan benar saja, terlihat Taeyong yang sudah babak belur dihajar oleh Park Jang-gun. Dengan emosi dan sedikit rasa dendam yang dulu tak bisa ia lampiaskan kepada Park Jang-gun, Sungchon yang kini sudah menjadi Taeyong si anak orang paling kaya, kemudian balik mengintimidasi Park Jang-gun menggunakan sebuah senapan.
membuat Pak Janggung berlutut meminta maaf. Akan tetapi Sungchon benar-benar menembakkan senapannya. Namun, apa yang terjadi dengan Pak Janggun CS? Kita lanjutkan ceritanya di next video. Saya pamit, bye-bye.